Baik, kita masuk kajian kitab Sulam Taufiq. Sebelum kita masuk dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, kita telah sampai pada pembahasan turuwul mani' wa zawaluhu, yaitu munculnya mani'. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, mani' itu perkara yang bisa menghalangi kewajiban menunaikan salat. Artinya siapapun yang memiliki mani' atau terkena mani', maka dia tidak wajib melakukan salat. Bahkan dalam beberapa keadaan haram dia melakukan salat, seperti seorang wanita yang haid. Ketika dia haid, dan haid ini adalah penghalang, adalah mani' yang menghalangi dia untuk menunaikan salat. Bukan hanya tidak wajib bagi orang yang haid salat, tapi yang mu'tamad, yang rajih, pendapat yang dikukuhkan, haram bagi orang yang haid untuk melakukan salat. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan lalu, ini hanya ulasan singkat saja. Pada pertemuan lalu, lebih tepatnya kita telah membahas tentang turuwul mani'. Bagaimana kalau penghalang tersebut, mani' tersebut, pencegah tersebut tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Awalnya tidak haid, kemudian menjadi haid. Nah, seperti itu. Awalnya tidak gila, kemudian menjadi gila. Ya, kita sebutkan ada 7 mawani', ada 7 perkara-perkara yang bisa menghalangi kewajiban menunaikan salat. Yang pertama, kekafiran, kufur. Kekufuran. Wal'iyadhu billah, keluar dari Islam disebut murtad dan hukumnya kufur, kafir. Orang tadinya enggak, orang tadinya muslim, seorang tadinya dia muslim, tiba-tiba wal'iyadhu billah muncul mani', perkara yang menghalangi kewajiban menunaikan salat, kekufuran. Wal'iyadhu billah. Ada juga mani' yang berikutnya adalah as-siba. Siba itu karena memang anak-anak masih kecil. Kalau kecil tidak mungkin muncul tentunya. Memang asalnya kita ini kecil kemudian besar, baligh dan seterusnya. Ini tidak masuk dalam turuwul mani' pembahasannya nanti. Turu itu sesuatu yang tiba-tiba datang. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita sedang menyebutkan ada berapa sih perkara-perkara yang dapat menghalangi kewajiban kita menunaikan sholat. Artinya siapapun yang bergelut dengan perkara ini, siapapun yang memiliki perkara ini, maka tidak wajib baginya sholat. Kemudian yang ketiga adalah apa? Gila. Orang gila nggak wajib sholat. Apa tadi? Kekufuran. Kemudian yang kedua siba, yang ketiga gila, yang keempat tidak sadarkan di. Kemudian yang kelima mabuk. Yang keenam haid. Yang ketujuh nifas. Nanti kita belum bahas dari yang 7 ini mana yang nanti ada wajib qadha dan tidak wajib qadha, itu nanti pembahasannya ya, bukan di sini nanti insyaallah. Baik. Kita sudah pelajari pada pertemuan lalu, kalau seandainya tiba-tiba datang mani', dan kita sudah bahas ini. Dan sekarang pembahasannya, kalau seandainya mani' tersebut hilang, penghalang tersebut hilang, perkara yang dapat menghalangi tersebut hilang. Contoh, wanita haid, dia sedang haid, kemudian haidnya berhenti, terputus. Nah, atau ada orang kena penyakit gila, wal'iyadzubillah.
Kemudian setelah kena penyakit gila, tiba-tiba hilang penyakit gila yang menjadi mani' atau perkara yang menghalangi wajibnya sholat tersebut, jadi sembuh dari gilanya. Atau awalnya dia mabuk kemudian hilang mabuknya. Nah, ini namanya zawalul mani', hilangnya mani'. Ingat, ketika mani' ini perkara yang dapat menghalangi kewajiban menunaikan sholat ini hilang, jadi tadinya ada menjadi tidak ada, maka apa hukum yang berkaitan dengan perkara ini kita baca. Nah, kita baca. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakati amin ila an qal awzal al-mani'u wa qad baqiya min al-waqti qadru takbiratin lazimathu. Contoh, seorang wanita sedang dalam keadaan haid, kemudian suci dari haidnya, berhenti haidnya, berarti dia suci. Tersisa waktu dari sucinya dia, si wanita ini, sucinya dari haidnya tentunya, tersisa waktu hanya cukup untuk minimal untuk takbiratul ihram. Contohnya gini, sholat zuhur itu sampai jam 3:04 siang. Ini si wanita haid, berhenti haidnya. Terus ketika berhenti haidnya hanya tersisa waktu sekitar 10 menit anggap saja, atau 5 menit untuk takbiratul ihram. Untuk takbiratul ihram, apa yang terjadi? Wajib gak dia sholat zuhur? Dia wajib dalam artian bukan wajib ada. Kalau ada gak bisa, dia harus bersih-bersih, suci-suci dan seterusnya, harus mandi dulu. Maksudnya wajib mengqadha'nya, kan akan lewat waktu itu. Atau ada orang dalam keadaan gila, ya gila, Masya Allah, sebelum gila ketika waktu zuhur, sebelum masuk waktu asar, hanya 5 atau bahkan 3 menit saja cukup untuk takbiratul ihram Allahu Akbar, dia sembuh dari gilanya. Akhirnya kan dia masuk waktu asar. Terus bagaimana dengan zuhur ini? Apakah dia wajib untuk menunaikannya dengan qadha, mengqadhanya, atau tidak wajib baginya? Maka jawabannya wajib baginya dengan catatan. Nah, ada catatan. Sama dengan haid yang tadi, wajib baginya dengan catatan. Dengan catatan dia orang yang baru saja hilang darinya mani' tersebut. Kalau orang haid maka baru saja berhenti haidnya dan tersisa minimal waktu untuk takbiratul ihram. Ini berapa menit nih? Allahu Akbar, 1 menit paling kurang, malah 1 menit. Allahu Akbar, kurang sedikit sekali. Syaratnya ingat, dia wajib mengqadha salat tersebut, salat zuhur tadi sebagai contoh, dengan catatan apa? Dengan catatan
sucinya ini, kalau haid memang pastinya suci, lama pastinya suci. Sucinya kalau untuk haid cukup untuk melakukan sholat setelahnya. Atau kalau untuk orang gila, kemudian dia sembuh dari gilanya, hanya tersisa waktu hanya untuk takbiratul ihram Allahu Akbar saja, kita katakan tadi dia wajib untuk mengqadhanya karena dia masih menemui waktu sholat, walaupun waktunya cukup hanya untuk Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dengan catatan setelahnya dia selamat, dalam keadaan selamat itu maksudnya selamat daripada mawani, dari penghalang, daripada perkara yang, daripada gilanya atau daripada perkara-perkara lain yang bisa mencegah. Jadi dia contohnya dalam menunaikan sholat itu berapa menit sih? Berapa sih untuk sholat zuhur? Contoh anggap kita anggap 5 menit. Terus dia bukan orang yang kena penyakit salasul baul atau salasul rih, atau dia punya atau sedang tayamum, maka dihitung 5 menit setelahnya. Sebelum keluar waktu asar 1 menit sebelumnya, 1 menit, Allahu Akbar 1 menit, anggap saja 1 menit sebelumnya, bahkan kurang dari 1 menit. Kemudian terus sekitar 5 menit setelahnya. Kalau dia dalam keadaan normal, selamat dari yang namanya mawani', maka saat itu dia wajib. Tapi kalau dalam keadaan contoh 1 menit atau setengah menit sebelum waktu asar masuk, dia sembuh dari gilanya. Tapi setelah waktu asar masuk 2 menit kemudian dia gila lagi. Yang kayak begini tidak wajib qadha, karena tidak cukup untuk melakukan salat. Tidak cukup untuk melakukan salat dengan sempurna, seringan mungkin. Ini memang sedikit agak pelik, kami sampaikan pada pertemuan lalu, karena ada syarat-syarat yang jadi patokan di sini. Diulangi lagi gini nak. Yang lebih enak mungkin contohnya orang gila, kalau haid jarang. Gimana kok dia haid kemudian suci, kemudian sucinya hanya sebentar saja, kan sulit. Akal berapa? Paling sedikitnya suci berapa? 15 hari. Iya, itu kalau haid. Kalau haid lagi nggak mungkin. Tapi orang haid bisa aja setelahnya gila, kan bisa. Ini maksudnya. Jadi jangan diartikan, Ustadz, kok contohnya orang haid sih? Dia awalnya haid, kemudian dia suci. Ketika dia suci, dia masih ada waktu sholat cukup untuk takbiratul ihram. Anggap 1 menit, anggap. Walaupun hakikatnya faktanya kurang dari 1 menit. Anggap untuk sebagai contoh saja, nah ini ya. Anggap 1 menit. Setelahnya kan nggak mungkin dia haid lagi. Dia mungkin haid lagi, tapi dia mungkin gila. Dia mungkin mabuk, kan seperti itu. Baik, itu maksudnya. Nah, jangan sampai kalian, kok contohnya orang haid? Kan orang haid kalau sudah suci minimal 15 hari. Kok bisa? Iya, kalau yang datang haid, kalau yang datang gila, kalau yang datang mabuk, bisa saja terjadi. Ini contoh. Baik, diulangi. Apa hukum orang yang sedang haid? Hukum sholatnya maksudnya. Hukum melakukan sholatnya haram. Baik. Ada wanita dia sedang dalam keadaan haid di waktu zuhur, di waktu sholat zuhur. Ketika akhir waktu zuhur atau sebelum masuk waktu asar 1 menit saja, sekira-kiranya waktu tersebut cukup untuk takbiratul ihram Allahu Akbar, kurang dari 1 menit. Baik, di waktu ini dia menjadi suci, artinya haidnya berhenti. Tadi kalau begitu dia berarti menemui waktu wajibnya sholat. Sekarang permasalahannya, dia wajib mengqadha sholat ini atau tidak? Wajib atau tidak? Tafsil, ada perinciannya, tidak mutlak, tafsil. Kapan dia wajib mengqadha? Kalau dia dalam keadaan selamat daripada mawani'. Mawani' yang disebutkan tadi, dia tidak
murtad wal billah. Kalau anak kecil enggak mungkin. Dia tidak gila, dia tidak mabuk, kemudian dia ini yang paling mungkin ini. Murtad, gila, mabuk. Dia tidak ada mawani' lagi. Tidak datang mawani' lagi. Dia selamat. Sekira-kiranya waktu dia terbebas daripada mawani' tersebut cukup untuk dia menunaikan salat wajib yang tadi waktu zuhur. Kita anggap 5 menit. Ya, dalam keadaan normal 5 menit, maka waktu itu saat itu dia wajib untuk mengqadha salat zuhur. Wajib untuk mengqadha salat zuhur. Berarti di akhir salat zuhur dia suci atau dia hilang gilanya, sembuh dia dari gilanya. Tersisa waktu hanya cukup untuk takbiratul ihram. Lihat. Kemudian setelah itu dia orang gila, yang gila tadi dia normal. Sekitar 5 menit dia dalam keadaan normal. Yang haid juga tadi ketika berhenti haidnya dia normal. Dia normal, artinya terbebas daripada mawani'. Saat ini dia wajib untuk mengqadha salat zuhur. Tapi kalau seandainya contohnya ada orang kena penyakit gila, ada gila namanya junun mutaqatti, gila sembuh. Bahasa kitanya edan eling. Gila sembuh. Ya. Dia gila sembuh lagi. Nah ini dia kena penyakit gila di waktu zuhur. Salat asar bentar lagi waktunya masuk. Sekira-kiranya cukup untuk takbiratul ihram saja, gilanya hilang, dia sembuh. Baru 2 menit dia gila lagi. Sekarang wajib tidak qadha salat zuhur? Wajib atau tidak? Tidak wajib. Tidak wajib. Gitu nanya. Jadi itu hitungannya. Wajib itu dihitung kalau seandainya keadaan normalnya dia normal, selamat daripada mawani'nya, dia cukup untuk menunaikan sholat yang tadi dia temui sekira-kiranya waktu takbiratul ihram tadi. Kalau cukup waktunya, berarti sekarang wajib diqadha. Baik. Jadi itu keadaannya. Sekarang kita lanjutkan. Wa kadza yalzamuhu ma qablaha in jumi'at ma'aha. Begitu pula wajib baginya menunaikan salat sebelum salat yang sebelumnya. Ini sebelumnya nih yang nisbi. Salat yang pertama, tapi pertama yang nisbi, yang terikat. Yang sebelumnya yang lebih tepat. In jumi'at ma'aha, kalau seandainya salat yang sebelumnya itu bisa dijamak dengannya. Begini penjelasannya, Nak. Dalam pembahasan fikih ada namanya salat jamak. Berapa sebab salat jamak itu? Ada berapa? Ada berapa sebab jamak? Ada pertama apa? Karena melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan dengan syarat-syarat tertentu dia boleh menjamak salat. Yang kedua sebabnya karena dia sakit. Orang sakit boleh menjamak salat, baik jamak takdim atau jamak takhir. Yang ketiga sebab jamak adalah hujan, turun hujan, tapi hanya boleh jamak takdim saja dan dengan syarat-syaratnya, tidak mutlak. Awas, hati-hati, jangan mentang-mentang ada hujan main jamak salat saja, jangan. Ada syaratnya. Baik. Sekarang sholat apa saja yang bisa dijamak? Yang bisa dijamak sholat apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya. Baik. Zuhur, asar, maghrib, isya. Pertanyaannya, zuhur, asar, maghrib, isya ini apakah masing-masing punya pasangannya tertentu atau boleh berpasangan dengan manapun? Jawabannya ingat, masing-masing punya pasangannya. Oh Ustadz, ini apa ini pasangan ini? Kayak orang mau nikah aja maksudnya. Gini loh, nah, zuhur hanya berpasangan dengan
asar. Asar hanya berpasangan dengan maghrib berpasangan dengan isya hanya berpasangan dengan maghrib. Boleh nggak menjama asar dengan maghrib? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh nggak menjama isya dengan subuh? Boleh nggak? Nggak bisa. Ya, lebih contoh tepatnya asar dengan maghrib nggak bisa karena bukan pasangannya dipasangkan. Zuhur hanya boleh dengan asar. Asar juga hanya boleh dengan zuhur. Maghrib hanya boleh dengan isya. Isya juga hanya boleh dengan maghrib. Ini catat, nah ini ya, catat ya. Baik. Kalau zawalul mani', hilangnya perkara yang dapat mencegah kewajiban sholat, itu di waktu yang kedua. Waktu kedua itu berarti kalau zuhur dengan asar, mana yang kedua? Asar. Hilangnya di waktu asar. Ingat, di waktu asar kegilaan seseorang yang kena penyakit gila hilang. Tapi waktu ketika hilang itu waktu itu tersisa hanya cukup untuk takbiratul ihram. Nah, kemudian setelahnya dia selamat daripada perkara-perkara atau terbebas dari perkara-perkara yang dapat mencegah kewajiban sholat. Waktunya cukup. Baik, pertanyaannya gini. Kan berarti sholat asarnya wajib diqadha. Nah, tidak hanya sholat asar yang wajib diqadha, tapi sholat yang dijamak dengan asar yang sebelumnya yaitu sholat zuhur juga wajib diqadha. Catatan, juga wajib diqadha dengan catatan waktu selamatnya cukup untuk melakukan 2 sholat fardu ini, fardu zuhur, fardu asar. Berarti berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? Dijumlah jadi berapa? 8. Kalau 4 rakaat 5 menit berarti 8 rakaat berapa menit? 10 menit. Nah, dia berarti harus selamat dari mawani', perkara-perkara yang dapat mencegah kewajiban salat yang sudah disebutkan di awal, yang kita sebutkan ada 7 itu, berarti harus selamat sekitar 10, minimal 10 menit. Orang gila kena penyakit gilanya putus-putus di waktu asar. Pas waktu asar mau habis, sekira-kiranya tersisa waktu hanya cukup untuk takbiratul ihram, gilanya hilang alias sembuh. Kemudian dia sembuh dan terbebas dari haid, terbebas dari nifas, terbebas dari mabuk dan seterusnya. Kira-kira waktunya terbebas minimal 10 menit, yaitu minimal waktunya cukup untuk melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Berarti saat ini dalam keadaan ini hukumnya dia tidak hanya wajib melakukan sholat asar qadha, dia juga wajib melakukan sholat zuhur qadha. Paham ya? Sedikit agak rumit tapi insya Allah mudahkan semuanya untuk memahami. Gitu ya, insyaallah. Cuma nanti pertanyaannya gini, ini kaidahnya. Kalau dia melakukan sholat ada, artinya ketika dia sembuh langsung sholat ada, cukup hanya untuk sholat ada, sholat yang sahibatul waqt. Jadi kalau dia sembuh di waktu asar terakhir berarti dia masuk waktu maghrib, langsung dia sholat maghrib, hanya cukup untuk sholat maghrib saja. Bagaimana kalau cukup sholat maghrib dan dia sahibatul waqt, berarti dia hanya wajib sholat maghrib itu saja. Waktunya untuk asar dan zuhurnya tidak wajib. Tapi kalau dia cukup maghrib dengan asar, waktu sembuhnya, waktu normalnya, maka dia wajib maghrib asar. Kalau semuanya cukup untuk tiga-tiganya, berarti dia wajib
maghrib, asar sama zuhur. Ini adanya. Insyaallah terus di murajaah. Insyaallah semuanya insyaallah Allah berikan pemahaman. Allah mudahkan pemahaman yang benar dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ini nak, kalau bukan kalian siapa lagi yang mempelajari perkara-perkara seperti ini? Mungkin di kalangan orang awam tidak perlu menjelaskan sedetail ini, iya. Tapi kalian harus paham. Kalian harus paham. Bahkan ada pendapat sebagian ulama bahwa ilmu-ilmu yang hukum mempelajarinya, hukum asalnya adalah fardu kifayah itu bisa jadi untuk para santri hukumnya fardu ain, karena kita yang sedang Allah pilih untuk melakukan, untuk ditempatkan di tempat itu untuk ilmu syariat dan seterusnya, bisa jadi bagi kita adalah fardu ain. Makanya kalau bukan para santri maka siapa lagi ya yang semangat belajarnya. Ini baru kitab dasar sekali, ini baru kitab dasar sekali, sangat dasar ya. Tapi dasar pun juga banyak yang acuh, banyak yang tidak peduli, banyak yang tidak tahu. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah para penuntut ilmu yang hakiki, para ahli ilmu, dan semoga dimudahkan dalam perkara menuntut ilmunya, dan semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita masuk wallahu alam bissawab.